Gue gak bakal mengharapkan kalau gue kenapa-napa adik gue bantu, kakak gue bantu, nyokap gue bantu, enggak, ya diri gue sendiri aja. Kalau ada yang bisa bantu, ya itu bonus buat kita. Jadi gue tuh selalu diajarin kaki gue dua, tangan gue dua, ya udah itu tapi aja. Tapi lu bantuin orang. Kalau itu bantuin orang, ya nah karena gue takut, karena gue pernah ngerasain yang namanya susah. Saat kita masih di bawah, saat kita kan masih butuh dibantu orang. Betul. Saat orang mau meluangkan waktunya sedikit aja buat kita, tenaganya sedikit itu aja buat kita. Luar biasa ya. Wah gila. Tapi itu. lu tahu nggak, lu bantuin orang belum tentu lu susah orang itu bantuin lu tahu nggak? Tahu. Karena itu gue tahu. Ya bodoh amat, nggak apa-apa. Nggak peduli lu ya? Nggak apa-apa, nggak peduli. Karena kalau gue udah tolongin ya udahlah, anggap aja ya alhamdulillah gue dapet pahala gitu ibaratnya. Kalau gue susah juga, ya kalau lu nggak bantu juga nggak apa-apa. Itu. Viral FYP di TikTok, katanya Bang Icang sudah mendapatkan donasi dari Raffi Ahmad sebesar 2 miliar. Terus ada lagi katanya Bang Icang udah beli mobil. Terus ada lagi berita katanya Bang Icang sudah keluar negeri untuk pengobatan matanya. Proses pembuatan paspor dibantu sama timnya Tenofit. Bareng sama anak-anakku ya sekalian. Jadi kita tunggu dari Tenofit. Oke. Baru kali ini ada klien yang benar-benar bisa menyentuh hati kita sebagai seorang advokat, di mana ada seseorang yang memang punya perasaan, punya hati untuk menjalankan satu misi kemanusiaan yang benar-benar nggak ada hentinya. Artinya sudah dilaporkan, dijolimi, dikhianatin sedemikian rupa, tapi tetap saja masih tegar berbuat kebaikan untuk orang tersebut begitu. Dulu gue pernah ngomong bahwasanya kita tuh pada saat itu wawancara di Cumi-Cumi juga kan, gue bilang kalau kita bantu orang satu kali, orang akan terima kasih sama kita. Pada saat kita bantu orang 2 kali, orang akan nyaman dengan bantuan kita. Bantu 3 kali ke orang tersebut, akhirnya orang tersebut akan merasa bahwa kita punya kewajiban untuk bantu dia. Dan seterusnya, pada saat kita berhenti untuk membantu dia, justru kita akan dianggap musuh. Aku jawab nggak mau untuk Agus dan lain-lain, itu berarti aku nggak fair gitu. Kalau aku lebih serahkan ke donatur ya, itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut. Seperti itu. Gue suka kerjaan gue. Lu suka kerjaan? Gue suka kerjaan gue. Gue seneng gitu. Gue emang seneng ketemu orang. Nah, gue tuh selalu berpatokan. Gue tuh orangnya terlalu berserah diri. Lu tuh. Jadi maksud gue, ya kalaupun gue besok mati, ya udahlah mati aja. Ibaratnya gitu. Karena lu nggak mikirin bini lu, anak lu. Bukannya gue nggak mikirin, karena ya kalau gue percaya ya orang hidup, orang mati tuh udah ditakdirkan. Tapi kan seenggaknya kita udah mempersiapkan yang terbaik untuk mereka gitu maksud gue. Sehingga itu sudah menjadi tujuan. Ada kesepakatan non-verbal. Yang mana kesepakatan tersebut ketika mereka transfer, artinya tujuannya untuk pengobatan mata. Tidak akan mungkin mereka sudah jelas dengar cerita bahwa ada penyiraman air keras, pengobatan mata dan lain-lain. Ini untuk biaya rumahnya Agus, nggak ada itu seperti itu. Sehingga karena ada hal itu, kita kembalikan lagi kepada donatur. Kalau uangnya belum dipakai pengobatan mata, maka hak untuk menentukan uang tersebut arahnya kemana ada di donatur. Gitu. Bukan di kita juga, bukan dari pihak yayasan juga. Gitu. Karena tetap amanah saya pegang, amanah dari donatur. Peruntukannya untuk pengobatan dan saya harap dilakukannya juga untuk pengobatan, bukan yang lain-lain. Kalau mungkin yang lain-lain dari awal kita akan open, misalnya contoh untuk bayar hutang, ya kita peruntukannya untuk bayar hutang. Jadi sesuai dengan akad yang pertama aja. Niat saya kan dari awal juga diawali dengan baik. Sebenarnya juga saya mau diakhiri juga dengan baik gitu. Makanya kita berusaha untuk komunikasi, kita pengen tabayun gitu. Itu kan mau penyelesaian semua juga baik, tapi kan kalau emang pihak dari sananya tidak berkenan kan saya tidak bisa memaksakan kehendak orang lain juga gitu. Uang donasinya dikemana-manain sih gitu, karena ini adalah amanah ya dari para donatur. Dari awal saya sudah berjuang mati-matian sampai saya bersurat ke dinas sosial, terus ke Kementerian Kesehatan, pokoknya saya bersurat kemana-mana terkait Mas Agus agar mendapatkan fasilitas yang sangat baik dikarenakan kondisinya urgent gitu. Makanya pada saat saya pertama kali open donasi itu saya mendapatkan 2 hari 35 juta, 2 hari ya.
Itu udah kita serahkan langsung ke Mas Agus. Saya berpikir apakah pengobatan ini cukup, uangnya cukup untuk pengobatan? Tidak. Akhirnya saya berjuang lagi untuk minta bantuan ke Bang Densu, ke yang lainnya. Nah, kebetulan Bang Densu paling responsif, cepat merespon saya untuk menangani Mas Agus. Qadarullah dibantu sama Bang Densu, di-up, dan harapan saya nih 1,5 miliar kurang lebih ya, itu untuk pengobatannya sudah sangat cukup. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik meski diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim.